Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin tawilah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihata ridon litalibil ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu min au man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fil jawfil ma wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil qawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya manusia, ya kita ini dengan kesempurnaan jasad dan juga ruhnya. Kesempurnaan jasad yang berupa the great proportion ya dari anatomi manusia. Sementara kesempurnaan ruh ataupun jasmani ya terletak ya dari sisi ruhiyahnya ya terletak pada kemuliaannya ya, kemuliaan dari manusia ya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Walaqad karamna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dari anak cucu Adam yaitu manusia. Sehingga ketika manusia ingin mencapai sebuah kesempurnaan, dia akan lebih terasa ketika seseorang itu mampu ya, ketika manusia itu mampu memiliki ilmu yang diperoleh dari segenap potensi dirinya. Ilmu yang dia dapatkan dengan mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan juga raganya. Namun tentu saja bukan sembarang ilmu ya, karena ilmu yang masagi, yang merupakan ya pemahaman secara komprehensif mengenai hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan, yang di sana tidak ada dikotomi antara ilmu dunia ataupun ilmu agama. Menjadi manusia yang masagi, elmuna. Maksudnya adalah menjadi manusia yang sempurna, yang mumpuni dalam berbagai ilmu pengetahuan ataupun dalam bidang tertentu, tetapi secara mendalam. Manusia atau dalam bahasa Sunda disebut dengan jalmi atau jalma atau jelema ya, itu sifatnya harus masagi. Masagi sendiri atau pasagi yaitu adalah bentuk persegi ya, bisa segi empat ataupun juga bujur sangkar. Biasanya bentuk bangunan yang segi empat itu akan konsisten, akan seimbang ya, dan dia antar satu sisi dengan sisi yang lain itu adalah sama.
Nah, kalau kita lihat juga bahwa benda yang memiliki bentuk masagi atau bujur sangkar atau segi empat itu tidak pernah menggelinding atau bahkan dia tidak mudah goyah. Artinya ada konsistensi dan juga stabilitas di sana. Jalma Masagi atau Jalmi Masagi, ya bahasa alusnya itu adalah orang yang memiliki banyak kemampuan dan tidak ada kekurangan, sempurna. Nanti dalam konteks Islam bagaimana kita melihat ya sosok dari insan kamil yang merupakan sosok ideal bagi ciri dan juga karakter manusia. Ikhwas sekalian, berarti kalau kita berbicara tentang manusia masaki, berarti manusia yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu pengetahuan yang seimbang ya antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat ya. Di samping dia juga menjadi teladan dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, terkait dengan masagi ya ada beberapa indikator dalam konteks budaya Sunda, yaitu yang pertama adalah bahwa karakter manusia Masagi dia mesti ya religius atau nyantri ya. Kemudian juga dia juga harus memiliki kultur yang memang konsisten, artinya nyunda. Dan yang berikutnya adalah dia juga seorang yang bisa berpikir logis, sistematis dan juga empiris ya. Berarti dia harus apa? Nyakola. Maknanya nyantri, kemudian nyunda, kemudian nyakola itu adalah karakter yang tidak bisa dipisahkan dari konteks manusia Masagi, khususnya dari perspektif ilmunya. Nah, for example, sebagai contoh ketika dalam bahasa Sunda ada istilah Asep mah di kelasna teh sok disebat jalma Masagi. Jadi pikaresepen ku Bapaturanana. Asep itu di kelasnya itu biasa disebut dengan apa? Jalma Masagi ya, anak atau orang yang dia itu apa ya, dia itu someah gitu ya, akrab, ramah, tidak sombong dan lain sebagainya. Kemudian ada sebuah iklan juga ya, ibu bapak hayu buru-buru orang pasantrenken pala putra orang di pondok pesantren ya sangkan masagi elmuna. Nah, berarti pesantren ya itu menjadi salah satu juga sarana agar ya seorang santri, seorang siswa itu ilmunya itu bisa masagi ya, sangkan masagi ilmuna. Artinya ilmunya itu tidak parsial ya, tetapi dari berbagai perspektif dia mampu untuk menguasainya walaupun hanya bidang tertentu saja. Sehingga orang yang mungkin ilmunya itu hanya setengah-setengah, kemudian juga tidak komprehensif, ya biasa disebut apa? Can masagi ilmuna gitu ya. Artinya ilmunya itu belum mumpuni ya, belum sempurna. Nah, sehingga kemudian ketika kita bicara tentang ilmu numasagi ya, jalma atau jalmi numasagi, ilmu atau manusia yang memiliki keilmuan dalam konteks masagi, berarti seseorang yang memang memiliki pengkuh agamana. Artinya ada spiritual questionnya, ya iman dan takwanya itu betul-betul komprehensif, ideal. Yang kedua adalah luhung elmuna, artinya intelligent questionnya itu memiliki kemampuan untuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan jangan lupa ada jembar budayanya, artinya emotional questionnya itu sudah terlatih, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah juga merasa dirinya itu paling benar. Dan jangan lupa juga ada rancage gawena, al ilmu qoblal qaul wal amal atau wal amal. Tetapi penting juga ketika bicara tentang apa? Al amal ba'dal ilm wal qaul. Jadi rancage gawenya atau adversity question itu artinya prestasi dan juga aktif ya. Dalam konteks bahasa Sunda ini biasa disebut dengan apa? Ngigelan jeng ngigel zaman. Ngigelan ku zaman. Artinya dia itu bukan hanya seseorang hanya berilmu tetapi tidak memiliki aplikasi ya, tetapi dia ada amal, ada action ya yang menjadi ya manifestasi dari ilmu yang dimilikinya. Nah, kemudian juga dalam konteks masagi, ya jalminu masagi, manusia yang masagi itu mestilah dia itu harus mampu untuk belajar merasakan. Ya, ada surti, ada rasa yang harus kita pahami, ada empati ya terhadap diri sendiri dan juga orang lain.
Yang kedua juga dia harus mampu untuk belajar ya memahami, ada harti atau karsa. Ya, jadi bagaimana kita memahami diri kita sendiri, hakikat kita sebagai manusia dan juga memahami ya keadaan orang lain. Berikutnya juga harus mampu untuk belajar melakukan. Ada bukti, ada karsa yang sehingga dia itu bukan hanya omdo ya, omong doang, hanya berbicara saja, tapi ada juga actionnya. Berikutnya juga seorang jalmi masagi, manusia yang masagi itu adalah yang dia itu mampu untuk belajar hidup secara bersama. Ya, dalam konteks internasional kita mengenal dengan istilah living together. Ya, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita mesti hidup bersama dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan bangsa dan negara. Bagaimana kita ya sebagai manusia itu mampu membawa diri kita ya kepada konteks yang bermanfaat untuk manusia dan juga alam semesta. Berarti ya manusia numasagi dia mesti cager, dia mesti bager, dia mesti benar, dia juga pinter, kemudian juga singer, pangger dan juga beleger. Ya, artinya dia memiliki karakter yang perlu dikembangkan ya sehingga dia betul-betul memiliki atau menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, dalam perspektif Islam, manusia yang seutuhnya itu biasa disebut dengan apa? Insan kamil, ya. Insan manusia, tentu saja dalam konteks insan ini adalah manusia yang sebenarnya dia itu tidak sempurna karena mahalul khoto wa nisyan. Tetapi kemudian ada tambahan kamil yang artinya sempurna. Berarti insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Kenapa? Tadi dikatakan dalam surat At-Tin ya, dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia baik dari sisi jasadiahnya ataupun ruhaniahnya itu adalah ahsani takwim, the great proportion. Sehingga kemudian insan kamil ini menjadi satu goals ya, menjadi prototipe ideal dari seorang manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya karakter dari insan kamil yang kemudian kita bisa gabungkan menjadi manusia atau jalmi nu masaki. Yang pertama adalah bahwa insan kamil dia memiliki jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan. Ya, artinya bahwa al muslimun qawi ya, seorang muslim yang kuat ya baik itu dari sisi ruhiyahnya ataupun jasadiahnya itu adalah muslim yang apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat dari yang lainnya. Jadi jasmani yang sehat ya kemudian juga memiliki skill baik itu soft skill ataupun hard skill itu adalah satu dari karakter insan kamil. Ikhwas sekalian, yang berikutnya dia juga adalah cerdas ya, smart ya, bukan hanya pintar karena banyak orang pintar tetapi kemintar gitu ya, merasa dirinya pintar. Dia itu adalah seorang yang mampu bukan hanya dari kepandaian, bukan hanya dari sisi intelektual ya, tetapi juga spiritual, emosional dan juga hubungan sosial. Rohani yang berkualitas tinggi tentu saja menjadi karakter utama dari insan kamil. Ya, rohani yang berkualitas tinggi maknanya adalah bahwa keimanannya, kemudian keislamannya, keihsanannya itu menjadi karakter utama pada dirinya. Dan tentu saja ya dia perlu adanya apa? Latihan, perlu adanya jalan, mabadi, thariqah, ya manhaj sehingga dia akan mampu sampai ke arah menjadi insan kamil. Karakter dari insan kamil berarti adalah bahwa keimanan, kemudian juga ketakwaan, ya kemudian juga keadaban, ya keilmuan, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan, ya kebenaran, persaudaraan, persepakatan dalam kehidupan, perpaduan ummah, ya sehingga itu menjadi sosok manusia yang ideal. Manusia yang tidak hanya melihat dari perspektif sempit dirinya atau dari perspektif sempit sebuah ilmu pengetahuan, tetapi dia bisa lebih open mindset, lebih membuka dirinya, lebih melihat secara holistik, secara komprehensif dari berbagai permasalahan yang ada. Sehingga kemudian ya insan kamil itu adalah
makhluk yang memiliki daya nalar, kemudian juga berilmu, dan juga memiliki adab yang tinggi. Kenapa? Karena sejatinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan juga al adab, ya, qoblal ilm, adab sebelum ilmu. Ya, bagaimana? Ya, sejatinya dia sebenarnya saling berkelindan antara seorang yang berilmu mestinya beradab. Orang yang beradab mestinya juga didasari pada keilmuan yang ada. Ikhwas sekalian, berarti insan kamil merujuk pada surat Al-Anfal ayat ke-60 adalah sehat jasmani, sehat, kuat, dan juga memiliki skill yang bisa diandalkan. Yang kedua, merujuk kepada surat Az-Zumar ayat ke-9, itu adalah cerdas dan pandai dalam konteks intellectual quotient. Kemudian jangan lupa di Al-Anfal ayat kedua juga bicara tentang bagaimana insan kamil, ya, manusia yang masagi itu adalah kolbu yang berkualitas, ya, yang tidak ada di sana walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minatin bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Ya, orang-orang yang menyakiti orang mukmin tanpa adanya sebab, itu adalah bagian dari apa? Dosa besar. Artinya kolbu yang berkualitas artinya tidak pernah ada rasa, ya, untuk menyakiti, rasa dengki, rasa lebih baik, rasa merendahkan dari orang lain. Dan ini adalah salah satu juga dari tanda-tanda, ya, ahlul jannah. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara hatta idza jaa futihat abwabuha wa qala lahum salamun alaikum tibtum fadkhuluha dakhilin. Ya, tibtum pada ayat Az-Zumar ini adalah seseorang itu yang hatinya itu baik, tidak ada rasa dengki, rasa iri, rasa dendam kepada orang lain. Sebelum tidur kita selalu membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, jangan sampai ada negative thinking kepada orang lain. Karena merujuk kepada hadis dari Nabi SAW, sa'atika rojulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seorang dari penduduk surga, dan karakter dari penduduk surga yang disampaikan oleh Nabi dan juga dikuatkan oleh risetnya Abdullah bin Amr bin Al-As itu adalah seorang yang ketika dia akan tidur melepaskan semua energi negatifnya, melepaskan, menghilangkan semua dendam, iri, dengki, syirik kepada orang lain. Nah, sehingga kemudian ya lebih spesifik lagi bahwa insan kamil karakternya dia adalah apa? Amanah di surat An-Nisa ayat ke-58, ya, juga terkait dengan bagaimana kepemimpinan, ya, dalam Al-Ahzab ayat 72. Kemudian juga fatonah, ya, dia itu cerdas dalam An-Nahl ayat ke-78. Sidik, ya, At-Taubah 119, dan juga tablik, ya, Al-Maidah ayat yang ketiga. Berarti bicara tentang bagaimana sejatinya insan kamil, ya, adalah bagian dari, atau insan kamil itu adalah karakter ataupun prototipe dari manusia yang sempurna, manusia ideal yang menjadi dambaan semua insan. Maka ikhwas kalian, keparipurnaan dari manusia, ya, manusia yang masagi, insan kamil itu boleh, ya, dilihat dalam tadi surat At-Tin ayat keempat, kemudian juga surat Shad ayat ke-75, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bi aidihi, ya, kemudian juga dia juga wa'allama adamal asma'a kullaha, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan secara langsung manusia, dalam hal ini adalah Nabi Adam, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31. Ya, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam pakar bahasa Al-Quran, ya, beliau berpendapat bahwa kata takwim dalam surat At-Tin ayat keempat merujuk kepada bagaimana keistimewaan manusia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena dia memiliki akal, memiliki pemahaman, dan juga bentuk fisik yang the great proportion. Kemudian 5 kriteria bagi mukmin sejati, bagi insan kamil, bagi jalmi numasagi adalah senantiasa
fadzakarallaha dzikran katsira, selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibaca wa idza tuliyat ayatihi zadathum imana. Ya, ketika dibacakan ayat-ayatnya akan bertambah keimanannya. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat dan juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, ya, menjadi manusia yang masagi, jalmi nu masagi, mestilah dia memiliki keimanan yang kokoh, kemudian konsistensi dengan syariah dan memiliki adab islami, yang memiliki etika yang islami yang didasarkan kepada nilai-nilai dan juga norma, ya, dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada pada budi pekerti yang agung. Sosok laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, itulah sejatinya sosok jalmi numasaki. Sosok dari insan kamil, sosok dari manusia yang sempurna yang kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ada yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Tetapi ikhwas sekalian, nobody perfect, ya. Kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia itu, ya, setiap bani Adam itu selalu pernah berbuat salah, ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun, orang yang segera kembali memperbaiki dirinya. Jalminu masagi, manusia yang masagi, insan kamil, muslim yang ideal, bukanlah muslim yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi ya jalminu masagi, manusia yang masagi, ya insan kamil, manusia yang ideal, muslim yang ideal itu adalah ketika dia berbuat salah kemudian fastaghfaru lidzunubihim, segera beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan juga Maha pengasih lagi Maha penyayang. Maka pada akhirnya ikhwas sekalian, ya, menjadi manusia yang masagi, menjadi insan kamil, menjadi mukmin yang ideal, muslim yang ideal, yang profesional, itu adalah dambaan setiap orang. Maka belajar kita untuk menuju ke sana, selalu memperbaiki diri kita, muhasabah diri, introspeksi diri. Hari ini harus lebih baik dari orang lain, hari besok harus lebih baik juga daripada hari ini, adalah satu dari implementasi fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah, berkompetisilah untuk menjadi yang terbaik dengan syarat tidak merasa baik, ya. Kita menjadi yang terbaik tetapi tidak merasa kita itu paling baik, dan itu adalah karakter dari manusia masagi, khususnya elmuna dan juga insan kamil, manusia paripurna, di mana ujungnya nanti kita adalah tujuan utamanya adalah mendapatkan masuk ke dalam surganya dan juga mendapatkan ridho serta ampunannya. Wallahu a'lam bissawab. In wajadtum khata'an fahuwa minni, in wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla. Wa nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.